tadi dengerin suara perempuan sih. Aku tadi denger, sumpah ini kayak gue kayak pusing banget. Allahu Akbar. Hey, ada yang jatuh. Gue denger ada yang jatuh. Itu apa? Dari atas ini ada kepalanya loh, Dik. Ini ada kepalanya loh. Ini ada kepalanya loh. Itu ada kepala loh di atas loh. Ini kepala. Rumah Nenek Hitam, sebuah rumah kosong terbengkalai puluhan tahun yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1, Jakarta Selatan. Ya setahu saya masuk sini tuh udah rumah kosong gitu loh. Ya kalau dengar memang ada, kalau untuk sekian suara-suara ya, namanya kita yang posisi di depan nih kan, jaga malam ya ada gitu, kayak orang ngobrol sepintas gitu, terus ada orang kayak orang nangis gitu. Ya sebenarnya sih di sananya itu juga nggak terlalu ini juga. Kadang-kadang ini di bawah pohon bambu kita aja itu sering ada yang gitu, yang ngobrol apa segala macam kayak orang apa gitu. Tapi kita sateronin tuh nggak ada orang. Di episode sebelumnya, saya dan Lina Mukherjee telah membuktikan kehororan tempat ini saat melakukan penelusuran bersama. Lina yang memiliki kemampuan indigo mampu memetakan seperti apa bentuk dan perwujudan entitas-entitas mistis di rumah misterius ini. Salah satunya adalah sosok nenek, anak kecil bercucuran darah, siluman ular berkaki banyak, dan jin-jin negatif yang bernaung di rumah kosong ini. Jadi kita lihat-lihat ya ruangannya. Jadi Cynthia kita lagi melihat. Kalau bahasa India kita salam itu namaste gitu. Jadi Namaste. kita karena ini pemiliknya India kita bilang namaste atau namaskar. Itu adalah ucapan salam di mana kita berkomunikasi atau secara langsung kayak gitu. Ya, jadi pas aku masuk di sini tuh melihat juga dan kayak ada rintihan tangisan gitu ya. Kayak ada sebuah kesedihan sih yang aku lihat. Jadi kerasa banget gitu, kayak ada yang minta tolong gitu. Nggak tahu ceritanya gimana. Nanti coba aku lihat, karena aku tuh secara langsung berbahasa tuh nggak bisa ya sama makhluk astral. Tapi kalau kayak melihat pakai mata batin gitu kayak bisa aku rasakan ada kepiluan dan kesedihan gitu. Kayak mungkin orang ini sakit atau apa kayak gitu sih. Tapi yang kamu rasakan yang disampaikan ini sosoknya perempuan kah, laki-laki? Memang benar perempuan sih. Perempuan Bener, nenek-nenek ada. Itu yang aku rasakan sih. Merinding disco gue langsung. Mental saya jatuh ke bumi. Adrenalin kencang mengalir dan keringat dingin menyembul dari pori-pori saat saya dan Lina ditinggal berdua untuk menjalani sesi ghost mos atau gosip sambil mos. Lina ketakutan bukan kepalang dan hampir tak sadarkan diri. Gosip-gosip yang kami lancarkan tak begitu berpengaruh untuk mengalihkan kengerian kami. Kamu pertama kali ngeliat dan ngerasain kayak gitu tuh dari umur berapa? Aku pas ngerasain, jadi gini, dulu kan ada tetangga aku kebetulan dia hamil ya. Aku umurnya masih 4 tahun. Anakmu tuh pasti perempuan, nanti lahirnya di tanggal segini. Nah itu sudah termasuk bisa kan. Nah saat itu juga aku ngeliat dari masih kecil tuh kayak misalnya ada makhluk-makhluk astral kayak di dapur. Misalnya badannya anjing tapi mukanya manusia kayak gitu. Udah pernah. Berarti dari kecil ya? Udah dari kecil kayak sumber bolong gitu-gitu. Wewe gombel kayak diajak-ajak. Karena aku tinggal di kampung ya, kayak ada persawahan gitu, kayak aku diajak jalan mereka gitu. Tapi aku dicariin ibuku ya. Jadi dari masih kecil tuh udah tahu. Tapi sekarang energinya udah mulai berubah loh, Cynthia. Tadi yang dia nggak suka, sekarang tuh mereka tuh kayak udah mulai nggak ganggu yang kayak parah tadi. Udah mulai nggak. Udah mulai stabil sih. Tadi ya. Tadi aku sumpah dia di ujung sana terus lewat terus kayak gimana, abis itu dia nyentuh badan. Aku mau nangis yang tadi, tapi sekarang udah mulai rileks sih. Udah kayak mungkin agak biasa gitu, dan dia nggak kayak tadi kan kamu denger banget. Iya tadi sih emang anarkis gitu, kayak seolah-olah kayak sama yang di sebelah pengen sini. banget kita tahu dia ada. Iya, banting-banting. Iya, banting-banting. Terus jalan setapak jalan dia, aku merinding lagi nih. Tapi nggak separah tadi. Terus ada kayak mata-mata di situ.
ya mereka mengawasi kita ya, yang aku tangkap di sini sih. Jadi kayak ngawas-ngawas. Tapi seenggaknya sekarang rasanya udah lebih. Udah lega sih. Bukan karena ada kru juga ya, energinya sudah mulai kayak apa, aku ngeliat tadi kayak siluman ular loh di sini. Iya, jadi kayak siluman ular lagi jalan kayak gitu. Tapi lebih mengerikan kalau ular beneran. Iya, janganlah. Tapi sama lah, dua-duanya ngeri lah. Iya sih. Tapi sekarang aku udah rasa takut udah kayak tadi pas dia di situ nongol pakai baju putih di situ tuh aku udah ada Cynthia, aku kayak nggak bisa, kayak kita cewek ngeliat sesuatu, kalau lihat kecoa kan kamu teriak ya, seperti itulah aku melihat mereka tuh nggak mau. Tapi sekarang energinya alhamdulillah ya udah lumayan. Kayaknya mereka nggak, mungkin karena aku pakai isi hati bilang aku tuh kesini nggak ngapa-ngapain sih, kita cuma pengen tahu sebenarnya keresahan masyarakat itu apa gitu, karena kan banyak banget keluhan-keluhan yang mungkin makhluk astral tersebut bisa menyampaikan, misalnya nggak suka kalau ada orang yang berteriak-teriak. Kalau itu yang kamu dapat apa nih? Kalau aku rasa sih makhluk astralnya kayaknya berpesan aja ya, mungkin banyak orang yang kayak iseng kesini-sini sih yang aku tangkap, yang nggak suka gitu, kayak ngotor-ngotorin gini, terus nggak permisi, kayak nggak punya sopan santun. Tapi seketika aku tadi santun berkomunikasi, kalau aku nggak ada niat apa-apa tuh feelingnya beda ya, kayak mereka tuh menerima aja gitu, tidak menampak-nampakkan yang bunyi-bunyi nggak bagus gitu, nggak. Jadi kayaknya dia berpesan supaya dijaga kebersihan ya di sini. Seorang konten creator wanita bernama Ina. Lantas kami utus untuk menjalani metode sendiri di rumah nenek hitam ini. Sesi solo explore Ina pun berjalan tak mulus. Beberapa fenomena misteri dirasakan wanita pemberani ini. Hingga akhirnya kami akan mengutus pemburu hantu kawakan, Erik si dokter hantu, dan Dika sang ghost photographer, dan diakhiri sesi penelusurannya mereka melaporkan temuan audio visual mereka yang sangat cocok dengan mitos urban legend yang dikisahkan masyarakat. Malam ini, kami mengabarkan hasil investigasi lanjutan kami di rumah horor Lebak Bulus, dan episode ini kami namakan Rumah Nenek Hitam Part 2. Siluman ular gitu ya, jadi dia kayak besar terus ngelewat, makanya ada bekas kayak tapak-tapak kaki banyak di situ. Jadi dia ngelewatin kayak gitu sih, sama genderuwo kayak monyet berbulu gitu sih yang aku lihat, gede besar. Cuman aku tuh nggak bisa ngelihat secara detail wajah mereka karena mereka menampakkan nanti ganti lagi, jadi berubah-ubah gitu loh. Kalau secara keseluruhan saya melihat bener ya yang dibilang nenek-nenek apa itu bener, saya melihat nenek-nenek ini kayaknya sakit, cuman nggak diurus yang saya tangkep. Jadi ketika mungkin keluarganya yang India tadi atau apa itu kayaknya menelantarkan, itu yang saya tangkap sih. Karena dia memberikan tangisan dan jeritan-jeritan tangisan yang berulang-ulang terus, merintih kayak saya praktekkan, misalnya kayak lagi duduk kayak gini, terus kayak minta tolong kayak gitu sih yang aku lihat tadi. Cuman aku nggak bisa bicara secara detail karena dia kalau habis aku lihat dia ngilang, nanti dia ada di pojok sana dia ngilang lagi kayak gitu. Pada saat gue di kamar mandi yang dia kan ada dua kamar mandi ya, kanan dan kiri. Nah, kamar mandi yang kiri yang bener-bener connecting sama ruang tamu itu gue dapet interaksi kayak ada batu ngelempar ke triplek tapi jaraknya tuh jauh. Gue nggak tahu itu ketangkep apa nggak tuh suaranya. Terus sama ada suara kayak sesuatu ditarik srek gitu. Oke, di sana Dika. Oke, saat ini kita masih melihat bagaimana Dika mengambil beberapa foto. Oh, tadi di dalam. Rumah Nenek Hitam Lebak Bulus, Jakarta Selatan sudah terkenal keangkeran dan kisah misterinya di kalangan masyarakat setempat. Bahkan, rumah ini menjadi salah satu spot paling dihindari.
Kalau dari versi aku ini kurang lebih rumah ini terbengkalai dari tahun 2010. Akan tetapi dari versi cerita warga sini asli itu kurang lebih dari tahun 2008. Ini udah terbengkalai kosong. Dulu ada seseorang nenek-nenek kurang lebih umur sekitar 75 tahun. Dia hidup sendirian di sini, ditinggal dari keluarga, entah anaknya atau cucunya sangat jauh gitu kan di luar kota. Dan sosok nenek-nenek tersebut itu meninggal di tahun 2000, entah 2008 atau 2010 gitu, karena ceritanya masih simpang siur ya kan. Dan juga pada saat nenek tersebut meninggal, ya orang-orang saudaranya atau anaknya bahkan cucunya itu nggak tahu gitu, nggak taunya yang meninggalnya itu kenapa, entah penyakit ataupun yang non medis lah gitu. Jadi pada saat itu teman aku pada saat pulang kerja itu dia kirain itu nenek-nenek itu minta anterin pulang gitu loh. Pada saat dihampirin ya diem aja ditanya gitu kan, "Nek mau kemana?" Diem aja. Yaudah akhirnya teman aku ya jalan lagi, pas dia melihat spion ternyata udah nggak ada. Beberapa kejadian laka lantas yang memakan korban jiwa bahkan kerap terjadi di jalan sekitar rumah ini. Penyebab kecelakaan ini pun kerap dikaitkan dengan ulah para lelembut yang bersarang di rumah ini. Kalau untuk kecelakaannya jarang, tapi justru di luar area rumah ini malah sering. Yang depan restoran Padang sana tuh sering kejadian di situ. Motor ya. Kayaknya sih ada ya yang udah meninggal gitu. 2 orang kalau nggak salah di situ kejadiannya. Kalau untuk selentingan ya nggak ada, cuman kita emang untuk posisi sih pernah ngeliat kadang-kadang wanita gitu kayak perempuan berdiri di situ kayak nunggu orang ya temennya apa gimana gitu. Tapi sepintas segitu kita perhatiin lama-lama nggak ada sih. Rumah yang tak berpenghuni, tak terawat sejak puluhan tahun lalu ini dipastikan telah menjadi sarang nyaman para lelembut. Namun, apakah sosok nenek hitam juga mendiami rumah horor ini? Kami harus mencari fakta kebenaran mitos ini. Mystery Seeker, saat ini para ranger sudah bersiap untuk mengeksplor rumah di belakang saya. Jadi di kanan saya sudah ada Erik si dokter hantu dengan skala teknologinya, dan juga ada Dika, ghost photographer. Jadi di dalam ini tadi udah explore, kemudian gue kan sama Lina masuk. Lina ini indigo. Jadi di dalam sempat ada sosok-sosok lah. Oke, silakan masuk ke dalam dan semoga berhasil. Oke kalau gitu. Thank you. Mystery Seekers, ikutin Kamar Misteri. Oke, kita udah di depan rumahnya. Lu siap? Oke, siap. Kita langsung coba cari titik di mana mereka bilang kamar atau ruang utama. Wow. Jadi Mystery Seekers, kita berdua benar-benar belum masukin tempat ini. Jadi kita berdua pun nggak tahu apa yang bisa kita dapat di dalam. Jalan masuknya aja kita masih meraba-raba saat ini. Coba mungkin lewat sini Dika. Nah saat ini Dika udah di sana. Kita cari jalan masuk dulu Dika. Kita belum mapping, kita nggak tahu. Tapi pada saat kita masuk ke dalam rumahnya, kita akan coba semua peralatan yang kita punya. Kayaknya ini ada pintu masuk di sini. Bisa lewat sini? Bisa. Oke. Oke, di sana.
mana Dika. Kita coba untuk mengambil beberapa foto pekarangan di belakang dari rumah ini. Sama-sama kalau sekarang kita lihat kondisi dapurnya seperti ini, Mr. Seekers. Wow. Dan ini terkunci. Ini adalah ruang utama, Dika. Ruang utama dari rumah yang sedang kita eksplorasi. Oke. Gua akan coba. Kenapa? Jadi kalau cara fotografi Nah, kalau ada bunyi itu nanti ada energi. ada energi. Coba. Wow. Ada sesuatu di sini tapi lari-larian. Coba kita balik ke sana. Nah. Oke. Ini sama-sama kita lihat bagaimana alat ini mendeteksi Dika. Oke. Coba kita masuk lagi, Dika. Oke, saat ini kita masih melihat bagaimana Dika mengambil beberapa foto. Oh, tadi di dalam tadi gue dapat, men. Coba kita lihat tuh. Oh, di bangku ya? Iya. Oke. Ih, gila, men. Gue merinding. Duduk, dia lagi duduk. Lihat. Sama-sama kita lihat, Mr. Seekers. Ini jelas banget. Oke. Tuh. Anjir. Gila. Oke. Ada sesuatu di situ. Di bangku ini ya? Iya. Oke. Coba kita tinggalkan bangku ini. Di bangku ini ada sesuatu. Oh. Tadi gue dapat sesuatu juga di bangku yang ini. Oh. Di ujung sana ada sesuatu juga. Mystery Seekers, sama-sama kita lihat peralatan yang satu ini nggak bisa dimanipulasi, Mystery Seekers. Tapi sama-sama kita lihat ada sesuatu di sana, di depan kita. Coba Dika, lu pelan-pelan dari sini, Dika.
Oke. Ya pelan-pelan lo di situ. Bisa. Tapi memang pada saat lu mendekati sumber atau titiknya, dia hilang, men. Oh, itu di bawah lo. Iya. Iya bener. Nggak ada. Sebelahnya ada. Nah, itu ya. Pas yang tadi lu berbicara ya? Iya. Tadi lu deketin gue ya? Iya. Dan di situ apa yang lo rasain, Dik? Gue merinding sama pengap. Di situ lu foto dapat kepala ya? Gue foto di pas pintunya itu dapat kepala, tapi tipis tapi itu jelas kepala. Di kamera terlihat gue lihat dari depan tuh tipis banget dan itu gue merinding banget sampai gue nggak akan mau lagi spirit box. Oke. Dik, di tangan gue sekarang udah ada ghost detector. Gue akan coba untuk deteksi kamar yang tadi. Oh, yang tadi ada yang interaksi sama lu tadi ya. Jadi itu dapat fotonya tadi kan? Yang tadi di ujung nih. Oke, kita coba sama-sama. Gue akan di sini ya tadi ya. Nah ini kita, berarti bener, emang ada di sini kan. Ini jelas banget loh. Kalau misalnya kita matiin lampu, tambah kencang. Gila. Tambah kencang. Ini tanpa pencahayaan. Justru gue lebih merinding yang kayak gini daripada tadi gue foto-foto sendirian. Dan ini gue makanya gue nggak mau spirit box atau coba alat tuh resiko. Tapi untuk ngebuktiin nih, Dik, maksudnya coba lu pegang alatnya. Oke. Nih. Tuh. Sama-sama. Pokoknya kita lihat Dimana? di sebelah sini. Nah, tadi gue dapet lapangan. Nah. Oh iya, Tuh. gila. Jadi kita lihat gimana kenceng banget sinyal itu. Ini nggak ada listrik ya? Ini nggak ada listrik loh, Nggak ada listrik. Nggak ada listrik itu. Gila, Rik. Ya kan? Gue baru pertama kali deh. Jadi maksudnya kita bisa lihat di sini nih memang sumbernya itu di sini nih tadi ini. Ya, gue juga udah pertama kali di sini ya. Tuh. Gue tunjukin ke bawah dia malah. Gila, Rik. Tambah kencang malah di situ. Gitu. Gila. Gue baru kerasa. Oke. Kita ada di sini berarti. Sama gue pengen coba yang di itu tadi, men. Yang di ruang tengah. Oh, yang kursi tadi itu. Kursi. Iya. Coba kita sana. Ini ya? Iya. Di sekitar sini dia tadi. Nah. Gue baru kali ini ngerasain leher gue tuh berat. Ini men di sini. Dan di sini juga tuh, ini gue keliling, Mystery Seeker sama-sama kita lihat, gue ngelilingin 3 kursi ini. Dan gue panas di tengah-tengah. Lu panas di situ? Gue panas banget sumpah ini. Tuh, kencang banget men di sini. Oke, Mystery Seekers di depan gue saat ini udah ada, kita lihat, Spirit Box, dan juga ada di depan kita Ghost Detector. Gue coba untuk berkomunikasi supaya siapapun penghuni di tempat ini mau berinteraksi dan duduk di depan gue saat ini. Jadi sudah ada Spirit Box dan Ghost Detector di sana. Kita akan mulai untuk berinteraksi. Siap ya Dika ya? Oke, lu sambil foto ya.
Oke. Gue akan mematikan pencahayaan. Suara apa ya? Iya. Saat ini Mystery Seekers, Dika foto sekitar gue saat gue menggunakan spirit box. Untuk penghuni yang ada di tempat ini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Siapapun yang ada di sini, interaksi melalui spirit box gue. Kalau berkenan, datanglah dan duduk di depan tempat duduk yang sudah gue kasih untuk kalian. Siapapun kalian. Siapa kamu? Oke, gue Erik dan di sini ada Dika. Lihat Mystery Seekers sama-sama itu nyala. Mau apa? Mau apa? Kami di sini ingin mengetahui tentang tempat ini. Itu nyala. Itu nyala di situ. Gue matiin pencahayaan coba. Jangan jangan dikotori, cu. Jangan dikotori, cu. Apa jangan dikotori? Iya. Oke. Apakah ini sosok nenek-nenek yang ada di tempat ini? Tuh. Tapi suara kayak nenek ya. Kayak suara nenek-nenek. Oke, Nek. Warga sekitar sini mempertanyakan apakah nenek yang sering dilihat oleh mereka. Iya. 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 Nek, apakah nenek penunggu di tempat ini? Sama-sama kita lihat Mystery Seekers. Benar, saya penunggu di tempat ini. Gue tanya tadi. Bener bos, nenek penunggu tempat ini. Nek, itu masih kenceng. Kalau ada anak indigo, Nah, Mereka ya mereka tidak kotori tempat supaya mereka tidak kotori tempat ini. Kenapa? supaya mereka tidak kotori tempat ini. Jadi apakah mereka yang melihat nenek adalah orang yang suka mengotori tempat ini? Nenek yang bersihkan. Ini kalau ada anak indigo bisa kelihatan nih. Harusnya. Ini gue udah merinding juga nih belakang gue sekarang. Itu kenceng banget di sini. Nek, itu tugas. Itu tugas nenek. Nenek yang membersihkan tempat ini. Coba di foto ya. Coba lu foto lagi ya. Tapi kalau pakai kamera DSLR dia terang banget. Nek, Jagai tempat ini. jagai tempat ini. Nenek yang menjagai tempat ini. Nenek hidup sendirian di tempat ini, Nek. Banyak yang Kotor.
Banyak yang kotor. Tidak, Nek, kami tidak akan mengotori tempat ini. Nenek boleh untuk berinteraksi melalui foto yang Dika buat, Nenek. Nenek? Pergi? Nenek pergi dulu. Udah dapat apa? Coba. Spirit box sudah mati. Apa men? Udah dapat apa? Oh, itu jelas banget loh. Itu kayak keluar dari ini ya? Ini mata. Ini kan mata. Oh, coba kita lihat foto kedua, Rik. Tapi ini kelihatan nggak di kamera? Sebentar. Kelihatan banget. Harusnya kelihatan. Kelihatan. Coba lihat foto keduanya. Yang perbandingannya, lu kan biasa selalu pakai perbandingan kan? Enggak ada, Rik. Kosong dong. Ini sesi spirit box. Bentar, gue cari lagi fotonya. Gua agak banyak juga sih. Jadi ini Mystery Seekers sama-sama. Ini kita langsung lihat foto yang gua tadi. Ini apa lagi, Rik? Ini masih ada Erik ya? Oke, ini kepala nih? gue. Ini keluar dari atas ini, men. Gila, ini gua. Gue merinding. Mystery Seekers. Dari atas ini. Ini ada kepalanya loh, Rik. Ini ada kepalanya loh. Itu ada kepala loh di atas loh. Ini kepala. Ini kepala. Itu kepala. Kelihatan enggak? Ini nih. Tuh. Ini kepala Erik. Ini Erik nih. Bentar, sorry. Ini Erik. Iya. Nih, di atas kepala lu, Rik. Dan itu muka. Gue terangin. Anjir, Jelas banget. Diterangin jelas banget. Ini juga apa nih? Iya. Ini. Ini kayak nembus Eternit, men. Yang tadi tapi itu muka. Ini muka. Jelas banget. Itu muka. Erik Spirit Box jelas banget. Lampu. Itu muka. Ini muka. Gila. Tapi yang ini gila, solid banget yang ini. Gila sih, gila. Kita nggak langsung. Ini nggak pakai edit ini. Itu langsung juga. Pada saat Spirit Box ini langsung kita foto. Kita samperin, Rik. Gimana sih? Nah, ini nggak ada. Ini nggak ada apa. Merinding gue. Gede banget. Gue merinding. Ini di sini. Iya, gede banget. Dia antara di sini atau dia keluar dari sini, men? Gede banget, Rik, ini bentuknya. Itu gede Banget. Ah, gila ini. Oke. Sama lu, gila. Gue merinding dan gue baru kali ini metode yang gue lakuin, lu Spirit Box, gue foto. Itu barengan. Dan kalau tadi sama-sama kita lihat, Ghost Detector itu juga aktif banget, men. Gila. Oke, kalau gitu Mystery Seekers, kita akan telah lebih lanjut lagi hasil foto itu, Dika. Dan gue nanti coba analisis apa yang lo dapat dari DSR ya? Yang besar di DSR sama di Cambridge ini, di mirrorless, gue rasa ada penampakan. Oke. Sumpah gue merinding banget. Asli. Ya udah. Oke. Kerja bagus dilakukan Lina Mukherjee, Ina, si dokter hantu, dan Dika sang pemotret astral. Pembuktian kami mencari fakta keberadaan dan wujud nenek hitam, serta wujud sosok-sosok lelembut yang ditakuti warga sekitar, rampung dan sukses. Erik mampu memetakan keberadaan para astral lewat teknologi SLS kameranya dan berbicara dengan hantu lewat Ghost Spirit Box-nya. Sementara yang juga membahagiakan adalah foto penampakan wujud hantu yang berhasil diabadikan Dika di sesi Ghost Photo Blitz. Dan sebuah jepretan yang dilancarkan Dika berhasil merekam sosok hitam yang tampak mengintip di antara pintu kamar. Perhatikan foto yang satu ini.
Sosok ini kami yakini sebagai perwujudan nenek hitam yang dikisahkan terfoto menyamping tak menunjukkan wajahnya. Semoga rumah nenek hitam Lebak Bulus ini segera dimanfaatkan pihak-pihak terkait menjadi bangunan atau ruang terbuka yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sekitar. Saya Cynthia Tengens untuk Kabar Misteri. Oke, banyak banget ya yang kita temukan di dalam. Good job, Erik. Thank you Cynthia. Good job, Dika.